Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah tergabung nih sekitar 113 orang. Kegiatan pada malam ini yaitu ngobrol santai kupas tuntas Permenpan RB nomor putus ini. Yang insya Allah akan dipandu oleh Pak Amiruddin. Pada Pak Amiruddin, waktu dan layar saya silakan. Oke Pak Bintan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam. Baiklah, kami akan menyampaikan teknik kegiatan kita malam ini. Bahwa kegiatan kita malam ini akan memberi pencerahan kepada kita semua tentang penerapan Permen RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kalau kita berbicara tentang jabatan fungsional, itu sangat kaitannya dengan profesi kita sebagai guru. Karena itu pada malam berbahagia ini kita akan mencoba sharing, kita mencari suatu pembenaran karena permen ini juga katanya nanti akan ada turunannya. Jadi sambil menunggu permen ini difokuskan, tidak salah kiranya kalau kita melakukan suatu semacam pencerahan dan masukan dari teman-teman kita. Baik Bapak Ibu, kegiatan ini akan dibawakan oleh 3 pembicara handal kita, yaitu sesi pertama kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Permen nomor 1 tahun 2023 yang akan dibawakan oleh Bapak Hadi Suseno. Kemudian dilanjutkan sesi kedua, membedah sistem angka kredit baru jabatan fungsional dan konversinya oleh Bapak Muhammad Fakur Rahman, Kepala Sekolah SMA Negeri Kayangan Jawa Timur. Kemudian sesi ketiga, predikat kinerja atau praktek konversi sasaran kerja pegawai ke angka kredit. Kegiatan ini nanti akan berlangsung secara otomatis. Jadi jika Bapak Ibu punya pendapat atau punya tanggapan, nanti ditampung saja. Nanti ditulis dan disampaikan kepada siapa pertanyaan Bapak Ibu. Untuk menghemat waktu kami berbagi layar kepada pembicara pertama, yaitu Bapak Hadi Suseno. Kepada Bapak kami persilakan. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, perkenalkan meskipun sudah ada, nama saya Hadi Suseno yang sehari-hari saya di MAN 1 Kediri mulai tanggal 25 Januari tahun 2023. Sebelumnya saya dari MTSN 2 Kota Kediri. Jadi saya baru di tingkat aliyah atau di tingkat SLTA ya. Nanti mohon masukan-masukan dari panjenengan yang luar biasa, karena pada saat ini adalah kita belajar bersama-sama, bukan berarti pembicara itu adalah seperti saya ini yang paling, bukan. Ini karena ketiban campur saja oleh para gunur yang suka
memberikan kesempatan gitu aja ya positifnya gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti di share yang PPT yang di-share ataupun regulasi yang di-share itu adalah judulnya rancangan kebijakan pemerintah yang notabene adalah terkait dengan jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini nanti yang terbit itu adalah nomor 1 tahun 2023. Jadi masih baru. Karena masih baru, otomatis kita semuanya masih juga saling meraba-raba. Namun demikian, ini insya Allah tidak jauh berbeda dengan regulasi sebelumnya. Tapi hampir mirip, tapi ada perubahan yang notabene adalah nanti perubahan itu akan disesuaikan oleh penyusun juknis, ya, penyusun juknis. Yakni apa? Yakni yang saya sampaikan ini adalah apa? Saya tidak bisa ini ya. Berbagi layarnya ada nggak? Jendela nggak ada ya. Panah di bawah itu, Pak. Panah di bawah saya tanya seluruh layar jendela mungkin ya. Boleh pilih salah satu. Salah satu ya. Masih tak cari ini. Belum mau. Langsung saja wes. Jadi regulasi ini mengalami dinamika yang luar biasa. Nanti panjenengan bisa melihat di grup tempatnya itu sebenarnya regulasi yang notabene adalah yang sebelum Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Ini ada Permen Pan RB nomor berapa ya? Lupa saya. Tahun 2019. Nomor 13 tahun 2019 yang sama-sama adalah mengatur tentang jabatan, hampir sama mengatur tentang jabatan fungsional. Jadi nanti jabatan fungsional itu tunggal, tidak seperti artinya tunggal, tidak seperti yang itu. Jadi ada jabatan fungsional A, B, C secara rigid tidak ada, tetapi ini nanti akan mengacu pada satu regulasi, yakni regulasi Permen Pan RB nomor 1 tahun 2013. Yang mana di situ adalah mengatur semua jabatan fungsional, ada 2 nanti hanya keahlian dan keterampilan. Oleh karena itu dalam melaksanakan ini kemarin bukan kemarin ya, Permen Pan RB nomor 1 tahun 2013 ini adalah telah mencabut sekitar hampir 300 peraturan yang terkait dengan jabatan fungsional yang ada. Oleh karena itu ini nanti tentunya yang kita tunggu sebenarnya nanti juknis yang diterbitkan oleh BKN. Yang notabene adalah yang saat ini yang sedang beredar, yang belum yang akan disempurnakan adalah juknis BKN yang insya Allah nomor 11 tahun 2022. Yang notabene adalah itu nanti turunan-turunannya dan lain sebagainya itu adalah suatu keniscayaan harus kita pelajari bersama. Dan dalam perubahan-perubahan yang luar biasa itu nantinya tentunya ini terus terang berlakunya nanti mungkin sesuai dengan peraturan yang ada, berlakunya setelah tahun 2023 usai. Walaupun di situ sudah tercantum minimal sampai Juni atau Juli 2023. Dan pada saat ini tentu bagi yang panjenengan yang ada di Kementerian Agama, ini ada waktu yang golongan 4A, ada waktu yang saat ini pangkatnya 4A, guru madya, ini ada diberi waktu untuk mengajukan sesuai yang lama. Jadi tetap yang lama, cuma memakai PDF itu ya. Semua di-scan kemudian di PDF. Ini
yang di Kementerian Agama. Kalau di kementerian yang lain sudah hampir hampir sudah melaksanakan yang per KBKN nomor 11 tahun 2022 itu. Misalnya Menteri Keuangan. Oleh karena itu di Menteri Keuangan kemarin kalau saya mengikuti kegiatan itu adalah sudah memakai integrasinya. Salah satunya adalah ketika menghitung angka kredit, bagaimana cara menghitung angka kredit terkait dengan yang diperoleh misalnya golongan 3D itu adalah 1 tahun mendapat 25 angka kredit. 25 angka kredit itu ternyata kalau saya ikuti adalah include dari semua yang telah kita ikuti. Sehingga 24 kredit itu kalau 100% itu kalau baik. Itu nanti insya Allah tidak jauh berbeda ketika kegiatan-kegiatan itu adalah yang terkait dengan apa yang kita lakukan, apa yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan. Karena Menteri Keuangan kemarin sudah melaksanakan seperti itu. Dan di akhir tahun 2022 kemarin ya. Sehingga ini nanti perlu kita cermati bersama-sama karena semua nanti adalah dari konvensional, kemudian dari konvensional adalah yang telah kita laksanakan bersama-sama, kemudian nanti ada penyesuaian, setelah penyesuaian nanti ada integrasi. Nanti insya Allah konvensional atau integrasi dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh Pak Fatur Rahman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, kita tetap menunggu juknis dari per KBKN yang nantinya insya Allah dalam waktu dekat menurut kabar burung ini adalah akan keluar. Ini regulasi-regulasi yang dinamis yang harus kita terima bersama-sama. Oleh karena itu kita belajar bersama-sama, mudah-mudahan nantinya kita bisa melakukan, mengimplementasikan dan mengimbaskan pada teman-teman kita semuanya. Karena apapun itu adalah menyangkut pengembangan karier kita sebagai PNS, utamanya guru PNS. Saya kira itu yang perlu sampaikan, regulasi-regulasinya. Itulah kebijakan pemerintah, salah satunya adalah menerbitkan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, yang notabene adalah menyatukan seluruh jabatan fungsional, sehingga jabatan fungsional yang lain itu adalah sudah dicabut oleh peraturan Menteri Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 ini ya. Saya kira itu nanti yang terkait yang lain-lain kita bisa bicarakan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade Suseno. Atas nama peserta kami mengucapkan terima kasih atas arahannya. Jadi kesimpulan daripada materi Pak Ade Suseno pada prinsipnya adalah kita tetap menunggu juknis yang lebih fokus lagi daripada Permen nomor 1 Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 ini. Jadi kita tetap belajar, sharing sambil menunggu turunan dari juknis dari Permen ini. Selanjutnya kepada Pak Fatur kami persilakan. Tes suara Pak Amiruddin. Siap, mantap Pak. Mantap. Oke. Izin share screen ya. Bisa dilihat paparan saya, Pak Amir? Halo, Pak Amir? Sudah sampai Pak Fatur? Sudah. Ya, oke.
Sudah, Pak, sudah. Bisa, Cak. Sudah. Oke. Empat. Sudah, Pak. Kan dari paparan Pak Adi Suseno ya bahwa sekarang ini sudah terbit Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023. Orang sering menyebut Permen 123 nomor 1 tahun 2023 sehingga gampang disebut Permen PAN RB 123 nomor 1 tahun 2023. Nah, memang benar bahwa selama ini Bapak Ibu sekalian jabatan fungsional itu ratusan. Masing-masing jabatan fungsional itu mempunyai regulasi sendiri-sendiri tentang angka kredit. Tentang sistem angka kredit, misalkan guru itu menggunakan Permen nomor 16 tahun 2009. Kemudian dokter ada sendiri, penyuluh ada sendiri, jaksa ada sendiri, dosen ada sendiri, pengawas ada sendiri. Itu jumlahnya itu ratusan. Kemarin itu sudah dihapus sejumlah 293. Jabatan fungsional tetap ada, nanti ada juga guru ahli muda, dokter ahli muda, tetap ada, cuma regulasinya sekarang disederhanakan. Cukup hanya satu regulasi, tidak seperti kemarin gitu. Nah, salah satu yang penting yang namanya jabatan fungsional itu selalu berkaitan dengan angka kredit. Ini bedanya ya. Kalau jabatan struktural sekarang bukan struktur, namanya jabatan pimpinan tinggi ya dan jabatan administrasi. Jadi dulu namanya struktural, itu sekarang berubah namanya jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi. Itu sama sekali tidak terkait dengan angka kredit. Jadi mereka kalau mau naik pangkat itu otomatis 4 tahun tidak perlu mengumpulkan angka kredit. Nah, kalau sekarang jabatan fungsional apakah tetap mengumpulkan angka kredit? Tetap, yang namanya jabatan fungsional tetap harus mengumpulkan angka kredit, tetapi tidak perlu mengajukan dupak. Nah, itu yang penting ya, tidak perlu mengajukan dupak. Nanti angka kredit itu langsung dikonversi dari predikat nilai kinerja. Jadi tidak perlu nanti kita usul dupak, tetapi cukup dikonversi. Nah, inilah sederhananya ya, tidak ribet seperti dulu itu kalau kita pelajari gitu kan. Tetapi secara detail nanti kita masih menunggu regulasi turunannya seperti apa. Bagaimana prosedur penetapan angka kredit itu masih belum ada detail di Permen PAN RB 123 itu. Ini kita masih nunggu regulasi turunan. Tapi pada prinsipnya ke depan tidak ada lagi dupak. Bahkan masih ada juga yang bilang, Bu ya sekali-kali enggak usah angka kredit, langsung aja otomatis kayak struktural itu. Ya enggak bisa. Orang jabatan fungsional itu memang cirinya itu harus ada angka kredit. Kan sudah nanti kan ceritanya sudah dikasih keringanan, tidak perlu usul dupak. Nanti kalau misalkan otomatis kayak struktural ya nanti bisa ngalahkan struktural itu kan. Struktural itu Bapak sekalian, walaupun otomatis tapi tetap terbatas ya. Misalkan kalau eselon 3 itu enggak bisa sampai 4B. Yang bisa sampai 4B, 4C itu hanya jabatan pimpinan tinggi gitu ya. Kalau di daerah itu yang misalkan kepala dinas itu paling kepala dinas daerah itu bisa paling tinggi 4C ya. 4C itu kalau di tingkat kabupaten. Nah, kalau guru itu bisa sampai 4E, tetapi kalau struktural itu bisa hanya mentok sampai 4C gitu. Kalau yang kepala dinas misalkan. Maka sebenarnya sekarang fungsional diuntungkan ya, tidak repot usul dupak, tapi bisa sampai 4E asalkan nanti syarat-syaratnya terpenuhi gitu. Itu kira-kira. Jadi jabatan fungsional itu memang harus mengumpulkan angka kredit, tetapi tidak perlu mengusulkan dupak. Itu ketentuan yang ada di Permen PAN RB 123. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana sistem angka kredit yang baru ya. Ini
saya ambil dari peraturan BKN nomor 11 tahun 2003. Jadi nanti sebelum itu diberlakukan, Bapak Ibu sudah harus paham bagaimana sistem angka kredit yang baru, dan nanti Bapak Ibu yang punya nanti pak lama akan dikonversi jadi sistem angka kredit yang baru yang disebut dengan angka kredit integrasi. Oke, saya jelaskan dulu ya Bapak sekalian. Jadi begini ceritanya. Jabatan fungsional keahlian ya, kita kan guru ya, guru itu masuk ke jabatan fungsional keahlian. Itu dimulai dari golongan 3A, itu nama JF-nya atau jabatannya adalah ahli madya. Kalau dulu Bapak sekalian, itu kalau jabatan ahli pertama itu harus mengumpulkan angka kredit 100 minimal ya. 100 minimal. Nah, sekarang itu tidak 100 tapi dimulai dari 0 ya. Jadi nanti dimulai dari 0. Beda dengan yang lama. Yang lama itu 3A ahli pertama itu angka kreditnya minimal 100. Nah, kalau sekarang itu tanpa ada minimal, jadi 0 ya. Jadi nanti itu kalau langsung diangkat jabatan fungsional yang pertama, angka kreditnya itu adalah dimulai dari 0. Jadi Bapak Ibu jadi ingat, ini kan Pertamina ya. Ingat aja Pertamina, bahwa Pertamina itu kalau kita membeli BBM kan selalu dimulai dari 0. Nah, sekarang begitu sistemnya. Jadi mulai dari 0. Nah, nanti mau naik pangkat ke 3B, maka AK minimal itu 50 ya. AK minimal 50. Jadi nanti kalau belum 50 ya belum bisa ke 3B. Nah, nanti Bapak Ibu per tahunnya itu dapat angka kredit 12,5. 12,5 nanti berarti nanti selama 4 tahun maka bisa naik pangkat. Selama 4 tahun, normalnya 4 tahun. Nanti andaikan Bapak Ibu kinerjanya sangat baik, maka nanti ini 12,5 dikalikan 150% menjadi 18,75. Maka nanti 3 tahun bisa naik pangkat kalau memang kinerja tiap tahun itu sangat baik gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau mau ke 3C, maka angka kredit minimal itu harus 100. Jadi begitu nanti itu angka kredit 100, maka bisa naik pangkat ke 3C. Nah, itu ceritanya. Nah, setelah Bapak Ibu nanti itu naik ke 3C, maka jabatannya akan berubah. Semula itu ahli pertama berubah atau alih jenjang menjadi ahli muda. Nah, ketika ahli muda nanti aturan yang sekarang nanti ini dimulai dari 0. Nah, ini ya dimulai dari 0. Kalau dulu kan terus dijumlah gitu kan sampai di atas 200, di atas 300, sampai 800, sampai 900 gitu ya. Nah, sekarang begitu alih jenjang, maka angka kreditnya langsung di-reset dari 0 lagi. Maksudnya begini Bapak Ibu, misalkan nanti Bapak Ibu ahli muda ini 3C, angka kreditnya misalkan 125 ya, saya ulang, 125. Maka yang 25 itu tidak bisa ditabung ya. Tidak bisa ditabung karena harus dimulai dari 0 ya. Jadi nanti ketika menuju ke 3D nanti itu minimal 100 lagi ya, minimal 100. Yang tadi yang kelewatan misalkan itu tidak bisa dipakai lagi karena dimulai dari 0. Nah, kalau nanti ini normalnya 100 ini kan dalam waktu 4 tahun ya, itu berarti nanti per tahunnya itu dapat angka kredit sebesar 25. Ini kalau kinerjanya itu baik, tetapi nanti kalau kinerjanya itu sangat baik, maka nanti dikalikan 150% menjadi 37.
7,5. Nah, begitu juga nanti kalau kinerjanya cukup, ya konsumsinya tidak 25. Kalau dulu kan 400, sekarang 200 kreditnya. Sekarang 200. Nah, begitu nanti menjadi 4A, ini sudah alih jenjang yang semula adalah guru muda, sekarang menjadi guru madya. Nah, karena alih jenjang, nanti angka kreditnya lagi-lagi dimulai dari 0 lagi, ya. Begitu mau ke 4B, ya, maka mengumpulkan minimal 150 dengan catatan angka kredit yang misalkan 4A-nya kelebihan itu tidak dihitung, ya. Misalkan dapat 210, ya. Berapapun dapatnya selalu dimulai dari 0, maka berapapun dapatnya 210, 250, 260 itu tidak dipakai kelebihannya. Maka nanti kalau memang sudah melewati, sebaiknya memang langsung ngusul naik pangkat, biar tidak lama-lama juga pasti rugi karena tabungannya tidak bisa dipakai. Jadi nanti kalau ke ahli madya golongan 4B itu AK minimal 150. Kemudian ke ahli madya 4C juga angka kreditnya minimal 300. Ke 4D itu minimal 450 gitu, ya, gitu. Nah, begitu sampai ke 4D ini alih jenjang lagi, namanya guru ahli utama. Nah, karena alih jenjang menjadi guru ahli utama, maka diriset lagi angka kredit dimulai dari 0. Nah, nanti menuju ke 4E yang ahli utama juga membutuhkan angka kredit sebesar 200, ya. Sebesar 200 itu berarti per tahunnya itu adalah 50, ya. Per tahunnya adalah 50. Nah, ini Bapak sekalian, ya. Ini perbedaannya sistem angka kredit baru dengan sistem angka kredit lama. Yang menjadi perbedaan juga, kalau aturan lama itu setiap naik jenjang itu harus ada angka kredit namanya PKB. Semakin lama semakin berat. Nah, untuk yang sistem yang baru, hanya ketika mau naik jenjang atau alih jenjang baru diminta angka kredit PKB. Misalkan, ini ketentuannya kalau ke ahli muda tidak perlu angka PKB, tapi kalau sudah masuk ke ahli madya, ini diminta minimal 6 angka kredit. Nah, kalau mau ke guru utama diminta minimal 12 angka kredit. Nah, inilah sistem angka kredit yang baru. Nah, berikutnya saya contohkan bagaimana mengkonversi angka kredit yang lama menjadi angka kredit yang baru. Oke, saya contohkan, ya. Nanti Bapak Ibu silakan nanti tanya di grup. Oke, saya contohkan, ya. Saya buka Excel. Ya, nah ini contoh angka kredit saya golongan saat ini adalah 770. Nah, ini, ya, 770. Nah, perhatikan 770. Nah, untuk mengkonversi itu sangat mudah. Tinggal 770 ini dikurangi dengan nilai dasar. Nah, nilai dasar seperti apa? Di
Di sini ada tabelnya, ini nilai dasar ya. Nah, ini. Jadi nanti dikurangi nilai dasar. Kalau 3A dikurangi 100, 3B dikurangi 100, 3C dikurangi 200, 3D dikurangi 200. Nah, saya sekarang ini golongan 4C, maka dikurangi 400. Itu kata kuncinya, ingat. Dikurangi nilai dasar. Nilai dasar ini untuk 4C adalah 400. Nah, tinggal saya kurangi. Nah, tinggal saya kurangi ya. Tinggal saya kurangi. Nah, tinggal saya kurangi ya. Nih. Tinggal saya kurangi. Nah, ini ya. Ini menghalangi ya. Saya naikkan ke atas. Saya pinggirkan dulu ya. Saya pinggirkan. Itu yang lama ya Pak, atau yang baru? Oke. Oke ya. Oke, tadi cukup dikurangi 400. Nah, ini ketemu di sini ya. Jadi tadi 770 saya kurangi 400 menjadi ini 370. Dari mana 370 tadi dikurangi 400. Nah, 370 ini Bapak sekalian, ini total angka kredit. Nah, total angka kredit ini dipisah menjadi dua, yaitu angka kredit kegiatan tugas jabatan nomor 3 dan angka kredit pengembangan profesi. Nah, dikurangi dulu 70,4. Nah, dari mana 70,4? Ini dari angka kredit PKB yang saya kumpulkan ketika saya golongan 4C. Nah, dari sini ya. Dari sini ketemu di sini ya. Dari mana 70,4. Nah, ini angka saya kan, saya tunjukkan. Nah, 70,4. Ingat, PKB itu kan terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan diri 39, publikasi ilmiah 29, sekian. Karya inovatif ini 2. Ini kalau saya jumlah ini adalah 70,4. Saya ulang ya. 39 ditambah 29,4 ditambah 2 ini sama dengan 70,4. Itu disebut angka kredit PKB. Nah, itu kemudian saya kurangkan ya, saya kurangkan. Jadi tadi 370 saya kurangi 70,4 ya. 70,4 saya ulang, ini dari pengembangan diri ditambah publikasi ilmiah ditambah karya inovasi menjadi 70,4. Nah, kemudian 370,259 dikurangi 74 menjadi 299,859. Ini disebut angka kredit tugas jabatan. Nah, yang ini angka kredit PKB. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang lama ini dianggap tidak ada. Ini karena konversi kan, dianggap tidak ada, yang ada hanya baru saja, kemudian jumlahnya sama. Ini 299 juga, 70 juga, 370 juga sama ya. Nah, berikutnya ke sini ya, ke keterangan ya, angka kredit, saya ulang ya. Nah, sekarang untuk naik pangkat sama naik jenjang. Nah, gitu ya. Saya 4C. Kalau mau naik pangkat kemana? Ke 4D itu butuh 450 minimal. Karena saya sudah mengumpulkan 370, maka kekurangannya adalah 79. Kemudian jenjang jabatan ke guru utama sama 450, butuhnya juga 79,741. Nah, ini keterangan 12 ini apa? Minimal itu angka kredit PKB minimal 12. Saya sudah mempunyai 70,4, jadi tidak lagi membutuhkan angka kredit PKB. Nah, ini kira-kira cara singkat bagaimana kita mengkonversi angka kredit lama ke angka kredit baru yang disebut dengan angka kredit integrasi. Cukup dikurangi nilai dasar, yaitu dikurangi 400 kalau 4C,
Setelah itu baru dipisah mana untuk PKB, mana untuk tugas jabatan. Oke, sampai di sini paparan saya. Mudah-mudahan dipahami, nanti kalau tidak paham silakan ditanyakan. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hanya Pak Batur, Pak Haji. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Pak Haji. Ini Pak Raden ini. Atas nama peserta, kami mengucapkan terima kasih atas paparannya. Jadi ada beberapa yang perlu kami simpulkan, bahwa untuk naik ke alih jenjang itu dimulai dari nol. Jadi tidak ada bonus kalau kita mau ke alih jenjang. Kecuali kalau hanya mau naik kelas itu tetap ada bonus. Ketika alih jenjang itu, Mana lah keluar ini ya? kemudian ketika ingin naik alih jenjang itu baru dibutuhkan kredit PKB, yaitu PIKI, pengembangan diri dan karya inovatif. Kemudian untuk konversi angka kredit integritas itu dikurangi nilai dasar. Jadi ini yang saya tangkap dari pembicara. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat tabel yang dikeluarkan oleh BKN, bagaimana itu nilai integrasi. Tapi intinya kesimpulannya bahwa jika kita mau alih jenjang itu selalu dimulai dari nol. Barangkali itu kesimpulan daripada paparan Pak Fatur. Nanti di akhir sesi kita akan mengadakan tanya jawab. Selanjutnya sesi ketiga, kami persilakan Bapak Dr. Diono untuk menyampaikannya. Atas waktu kami persilakan. PPT masuk belum, Pak? Sesi ketiga Pak Giono. Ya. PPT-nya sudah masuk belum? Belum. Bentar ya. Sudah tak kirim ke Pak Bintang. Tadi sudah saya kirim Pak Bintang, kalau bisa di Bentar Pak ya. Mohon maaf Bapak, kami padam listrik ini nggak bisa. Mau padam listrik. Ya, masih padam listrik. Tak coba Pak, gimana Pak? Ya, nanti diambil alih Ibu Nur Cahyati untuk teknisnya. Saya coba ya. Masuk ke share. Pak Haji mau nanya. Sebentar Pak. Ini lagi. Tidak usah pakai layar gimana Pak? Saya rasa buka antrian. Udah timbul Pak. Ya, Sudah kelihatan belum nih? Sedang di-share layarnya sama Bu. Apakah Lagi kelihatan? loading. Sudah ada. Sudah kelihatan Pak Amir? Belum Oke, nampak. tinggal lagi. beralih ke PPT-nya, Bu Nur. Ya. Oh, ke PPT-nya. Bentar. Ya. Pak Haji mau nanya. Ya, bentar Pak Raden, bentar. Oh, ya. Selesai sesi ketiga. Oke, saya tunggu giliran. Ya. Ya, nanti sekalian. Sekarang saya boleh ngomong? Nanti selesai sesi Silakan. Setelah sesi ketiga, Pak. Iya. Ini? Ini Apa udah kelihatan? Sudah Bu, sudah kelihatan Bu Nur. ini Apa dari beneran saya ini, apa Pak? dari Bu Nur ya? Dari Bu Nur ya? Ini dari Pak Yono. Oh Pak Yono, bisa masuk Pak ya? Sudah kelihatan Bu. Oke. Yang ini Pak Raden bisa ikut ngomong? Teman-teman nanti selesai sesi ketiga baru kita tanya jawab. Oh gitu. Ya sudah. Terima kasih. Oke.
Monggo Pak Yono, betul ini yang ini ya? Betul Bu. Ya. Iya. Oke. Boleh, bisa dimulai? Monggo, Silakan, Pak. Baik. Terima kasih teman-teman. Yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita dapat saling berbagi, saling tukar pikiran, saling diskusi dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023. Saya kebetulan kebagian tentang predikat kinerja, konversi penilaian kinerja ke angka kredit. Bapak Ibu sekalian, selama ini penilaian SKP kita seakan-akan terlepas dari kenaikan angka. Kenaikan angka kredit atau kenaikan pangkat hanya sebagai syarat DP3 harus baik. Bertahun-tahun SKP atau DP3 dulu namanya itu nilainya tidak jelas indikator, ya jelas indikator tetapi tidak terlalu signifikan untuk syarat kenaikan pangkat. Nah, sekarang saya lihat berdasarkan Permenpan nomor 1 tahun 2023 pada pasal 37 itu sangat urgent. Oleh karena itu pada malam hari ini rasanya cocok untuk kita sama-sama diskusikan. Yang jelas pertama kali yang melatar belakang itu adanya lahirnya Permenpan nomor 1 tahun 2023. Kemudian kita setelah menghapus DUPA dengan mengkonversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Jadi kalau selama ini kita menghitung angka kredit dengan begitu rigid, begitu rumit, sekarang kalau kita kerja sudah optimal, kita kerja baik-baik, nanti akan muncul angka kreditnya pada prestasi kinerja, prestasi kerja, atau sering kita sebut dengan SKP sekarang. Kalau nanti akan diberi nama predikat kerja. Kemudian berdasarkan Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu jelas tadi sudah disampaikan pada pembicara yang kedua telah menghapus 293 Permenpan tentang jabatan fungsional. Sehingga nanti jabatan fungsional itu tidak bermacam-macam lagi, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang berikutnya pasal 37 tentang predikat kinerja. Ini yang akan saya soroti. Bapak Ibu sekalian, pada pasal 37 Permenpan nomor 1 tahun 2023 bahwa predikat kerja itu seperti pada pasal 36 dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan. Ini yang sangat berbeda dengan yang terdahulu. Kalau yang terdahulu sasaran kinerja kita itu tidak muncul angka kredit. Tapi untuk yang akan datang, itu akan menjadi dasar dan akan muncul angka kredit. Predikat untuk pegawai, semua pegawai di lingkungan jabatan fungsional, itu nanti akan mempunyai 5 kriteria. Yang paling tinggi itu sangat baik. Sangat baik. Kemudian apabila mempunyai nilai sangat baik, seperti yang disampaikan oleh pembicara yang pertama tadi, Pak Patur, pegawai akan diberikan nilai sebesar 150% dari angka dasar. Nanti ada tabelnya. Kemudian yang kedua, prestasinya baik. Apabila mempunyai prestasi kinerja baik, predikat kerjanya baik, maka akan diberi nilai 100%. Jadi tidak ada bonus lah menurut saya itu. Kemudian apabila cukup atau butuh perbaikan, itu akan diberi nilai kuantitatif sebesar 75%. Sehingga tidak 100, kalau nanti sesuai dengan golongan masing-masing itu tidak dapat mencapai nilai maksimal. Hanya 70% dari nilai tertinggi. Kalau yang sangat baik tadi dikasih bonus 50%. Kalau yang cukup dikurangi 25% dari nilai 100%. Kemudian apabila mempunyai kinerja kurang,
hanya 50%, dan apabila mempunyai predikat kinerja sangat kurang, itu hanya diberi 25%, penghargaan 25% angka kreditnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ke-5 predikat kinerja itu tidak sekonyong-konyong akhir tahun langsung Bapak Ibu akan mendapatkan nilai ini. Bapak Ibu selama 1 semester atau di tengah tahun 6 bulan itu Bapak Ibu bisa konsultasi dengan pimpinan, kalau kita sebagai guru ya dengan kepala sekolah, sasaran-sasaran apa yang belum kita capai dan bagaimana cara mencarinya. Itu kalau beberapa kali yang saya ikuti, kita tidak bisa berdiam diri, kita harus bisa diskusi dengan pimpinan kita sehingga nilai predikat kerjanya diharapkan akan menjadi baik, minimal menjadi baik ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada pasal yang kedua, pertanyaan berikutnya, siapa yang akan memberikan nilai tersebut? Nilai diberikan oleh kepala sekolah, tetapi Bapak Ibu, karena kita guru ya, kita atasan kita langsung adalah kepala sekolah, tetapi kepala sekolah juga akan dinilai oleh dinas. Sehingga kalau saya baca dari sasaran kinerja kita yang ada di dalam format yang ada, itu harus satu visi. Dinas pendidikan, sekolah itu harus ngeling. Karena apabila kita mau membuat predikat kinerja atau kita akan menilai kinerja, kalau kepala sekolah kita belum dinilai oleh dinas pendidikan, rasanya kita juga belum bisa masuk ke dalam sistem. Itu dari sisi sistem ya. Bapak Ibu sekalian, pada Permen nomor 1 tahun 2023, kita juga tetap diberi penghargaan apabila Bapak Ibu meningkatkan status pendidikan. Bapak Ibu sekolah lagi itu diberikan. Hanya nilainya berbeda dengan terdahulu. Kalau Bapak Ibu saya lihat itu mendapatkan pendidikan yang linear, Bapak Ibu mendapat nilai 50. Kalau yang tidak dapat nilai 10. Nah, di sini yang saya baca, tidak tahu nanti kalau juknis juklaknya sudah turun, hanya saat ini hanya memperoleh nilai kredit sebesar 25% tambahan nilainya dari angka kredit yang saat itu dibutuhkan. Kalau dulu langsung apabila linear, kalau dia ngambil S2 linear dengan S1 mendapat nilai 50. Kalau S2 linear dengan S3-nya mendapatkan 50 lagi. Ini pengalaman pernah saya rasakan, linear sehingga saya bisa mendapatkan sampai 100. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya contohkan di dalam dokumen penilaian kinerja, apabila Bapak Ibu sudah melakukan pekerjaan yang selama ini kita lakukan, pada akhir tahun mendapatkan dokumen evaluasi kinerja pegawai, mendapatkan nilai 5 tadi, sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, maka Bapak Ibu tinggal mengkonversikan nilai angka kredit. Sebagai contoh, pada lampiran angka kredit untuk jabatan fungsional, silahkan itu Bu Nur, yang contoh SKP saya atau kinerja pegawai, itu kebetulan yang saya stabilo hijau itu sangat baik. Yang mana, Pak? Yang di bawahnya, Bu. Ini? Ya, yang ada contoh dokumen penilaian kinerja. Ini? Ya, yang itu betul, Bu. Nah, itu sangat baik. Tinggal kita mengkonversikan saja. Karena saya masih
golongan 4B dengan angka kredit saya 779. Saya kalau nilainya itu sangat baik, berarti saya mendapatkan nilai, Bapak Ibu dapat lihat itu pada ahli madya koefisiennya 37. Itu kalau baik. Kalau sangat baik menjadi 56,25. Tinggal disesuaikan dengan golongan Bapak Ibu masing-masing. Sesuai dengan jenjang. Kalau ahli utama itu 50. Kalau 150% ya tinggal mengalihkan saja. Atau Bapak Ibu dapat lihat di konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan. Itu apabila pada ahli madya, ahli utama itu 50, di bawahnya lagi Bu ya. Kemudian kalau ahli madya yang golongan 3, 4A, 4B, 4C itu 56,25. Dari angka dasar tadi 37,5 kalau sangat baik. Kemudian untuk ahli muda 37,50 kalau sangat baik. Kemudian ahli pertama 18,75. Kemudian kalau baik, butuh perbaikan dan seterusnya, Bapak Ibu dapat dilihat di dalam tabel itu ada di lampiran Permen 1 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tinggal mengkonversikan mudah. Tetapi setelah saya pelajari di dokumen ini, Bapak Ibu yang selama ini melakukan pengembangan diri, melakukan kegiatan-kegiatan, membuat program, melaksanakan program, mengevaluasi dan seterusnya itu, Bapak Ibu semua akan masuk di dalam penilaian kinerja, sehingga nanti akhirnya akan muncul predikat baik dan sangat baik tadi. Ya. Yang menjadi persoalan bagi kita kalau saya perhatikan, Bapak Ibu harus betul-betul mencermati supaya prestasi kinerja kita itu minimal baik. Apabila kita minimal baik, itu saya lihat 4 tahun Bapak Ibu pasti naik pangkat pada jenjang masing-masing. Itu sudah saya coba, saya hitung-hitung pada jenjang masing-masing itu sekarang tidak bisa seperti zaman saya dulu tahun 95, 96, 97 masih golongan 2, saya dari 2C Bapak Ibu. Saya dulu 2 tahun naik pangkat itu pernah 3 kali. 2 tahun setengah pernah naik pangkat 2 kali juga. Tetapi saya macet sejak tahun 2006 karena saya tugas belajar tidak bisa melaksanakan pembelajaran sehingga saya tidak bisa naik pangkat. Kemudian tahun 2012 itu nilai saya kurang 1. Saya kurang cepat menjemput bola ke Jakarta sehingga tertunda karena saya mendapat kesempatan tugas belajar sehingga saya 14 tahun tidak naik pangkat. Dari golongan 4A 2006 sampai 2021 saya baru naik. Sehingga kalau saya hitung-hitung ini contoh saja, saya sekarang sebenarnya dilihat dari angka kredit sudah cukup untuk 4C. Tapi karena aturan saya masih ya harus bertahan di golongan 4B. Itu kalau kita bicara tentang angka kredit. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kita memahami penilaian kinerja pegawai dengan model yang baru ini, kita tidak mungkin lagi naik pangkat 2 tahun setengah, apalagi 2 tahun. Itu jelas tidak mungkin kalau saya hitung-hitung. Oleh karena itu, ya ini mungkin cara pemerintah supaya tidak laju guru begitu cepat naik pangkat atau bagaimana, tetapi kita dikejar harus berkinerja minimal baik. Kalau kita berkinerja minimal baik, sebagai contoh pada golongan 4A, 4B dengan nilai sekitar 30 berapa itu Bapak Ibu? 37 ya,
dengan nilai 37, maka Bapak Ibu dikalikan 4 saja. 100, perlu 200 dan sebagainya. Nah, itu sudah terlihat sekali. Hanya saya belum sempat buatkan tabel lagi. Nanti bisa ditabel sehingga kita bisa punya strategi bagaimana kita bisa naik pangkat 3 tahun. Nah, kelihatannya sulit ini kalau sudah saya hitung-hitung. Nah, sulit untuk naik pangkat 3 tahun. Kelihatannya dipatok kalau kita baik-baik itu 4 tahun. Itulah Bapak Ibu sekalian, konversi nilai yang kita tidak terlalu rumit. Karena setiap Bapak Ibu nanti sudah mendapatkan penilaian kinerja, Bapak Ibu di sana akan ada kesimpulan dari format yang ada di depan yang tadi saya contohkan itu punya saya, predikat kinerja. Nah, yang sampai sekarang mungkin Pak Patur sudah mendapatkan, kalau saya belum, format untuk mengkonversi PAK yang lama konvensional ke PAK yang baru, kemudian untuk diturunkan menjadi PAK yang model sekarang. Ini saya lihat formatnya belum ada, belum beredar. Nah, ini mari kita sama-sama tunggu Juknis dan Juklak daripada Permen nomor 1 tahun 2023. Sembari kita mempelajari, kita diskusi seperti malam hari ini. Saya senang kita bisa saling sharing sehingga kita bisa menentukan seperti yang disampaikan oleh Pak Patur pertama tadi, dari PAK kita terakhir kita bisa memprediksi berapa PAK konversi kita. Kemarin saya coba-coba hitung, saya sampaikan ke Pak Patur. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, penilaian kinerja kita tidak rumit. Yang mesti kita kerjakan tetap seperti tugas utama kita. Kita 5M, ya, membuat program, melaksanakan program, dan seterusnya itu. Itu kalau itu standar-standar itu sudah kita lakukan, mudah-mudahan nilai kita minimal baik. Hanya saya belum tahu bagaimana penilaian kinerja indikator bahwa seseorang itu dikatakan sangat baik, baik, dan kurang. Itu indikatornya saya lihat belum ada, karena begitu nilai-nilai dimasukkan, itu nanti otomatis sangat baik dan baik. Nah, ini kalau pikiran saya, mestinya ada indikator. Apakah ini nanti akan muncul di Juknis dan Juklak, saya juga belum tahu. Tetapi perlu Bapak Ibu juga perhatikan bahwa di dalam sasaran kinerja itu ada batas-batas. Misalnya di sana Bapak Ibu bisa lihat ada target waktu. Nah, di sini saya lihat target waktu apa yang harus kita kerjakan ini yang memang harus kita pahami betul. Dan berapa minimal pengembangan diri yang harus kita lakukan dalam 1 tahun. Nah, di situ strategi-strategi itu yang betul-betul sekarang harus kita pelajari. Oleh karena itu, ke depan apabila ada diskusi lagi, saya ingin mengajak Bapak Ibu bagaimana kita mensiasati supaya minimal penilaian kita, kalau kita ingin cepat juga berubah golongan, sangat baik terus setiap tahun. Apakah itu yang kita akan bedah, itu akan menjadi lebih bagus saya rasa. Jadi ke depan saya ingin supaya kita bedah penilaian kinerja ini, strategi-strategi yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu panjang lebar. Dengan demikian, maka saya dapat simpulkan yang pertama bahwa angka kredit tetap berlaku Bapak Ibu. Lanjut Bu Nur, yang bawah lagi. Yang pertama kesimpulan saya bahwa angka kredit tetap berlaku. Bapak Ibu jangan percaya bahwa angka kredit tidak berlaku, tapi tetap berlaku. Hanya cara mendapatkan angka kredit berbeda dengan penilaiannya, itu berbeda dengan terdahulu. Kemudian angka kredit diperoleh melalui penilaian kinerja. Jadi include di dalam penilaian kinerja. Kalau selama ini penilaian kinerja itu seakan-akan berdiri sendiri, tapi sekarang tidak. Semua nilai diinput melalui penilaian kinerja sehingga nanti akan dikonversi muncul predikat sangat baik, baik, kurang, dan seterusnya. Sehingga dari sana kita tinggal mengkonversi nilai dan tabelnya itu sudah ada di dalam lampiran yang tadi saya paparkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf.
Untuk berikutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Giono telah menyampaikan paparannya. Kesimpulan yang kami tangkap adalah sebagai berikut. Angka kredit tetap berlaku, cuma teknis perhitungannya yang berbeda. Kemudian angka kredit diinput melalui penilaian kinerja. Itu kesimpulan intinya. Untuk lebih mendalami materi kita malam ini, kami meminta 2 penanya langsung, 1 penanya dari chat. Penanya langsung kami pilih yang pertama Bapak Tirto Agung. Bapak Tirto Agung masih standby di Jimit. Bapak Tirto Agung. Pak Raden Saleman. Oke. Itu Pak Raden Saleman, silakan diri angkat tangan. Ahmad Fahmat. Saya persilakan Pak Ahmad. Pak Ahmad Raden Saleman, Pak ya. Ya, Ahmad Raden Saleman. Hanya ditujukan kepada siapa? Bisa kepada 2 pemateri. Saya hanya mau bertanya begini. Bertanyanya gini, Pak. Jika kemarin pada saat kita naik pangkat ke 4B misalnya, kita sudah mengumpulkan angka kredit sampai 800-an. Nah, angka 800-an ini bagaimana konversinya untuk bisa dipergunakan untuk usul ke jenjang berikutnya, ke 4C. Sementara ke 4B-nya kita jatuh pada April 2021. Mohon penjelasan detailnya, saya belum pahami betul tadi tentang tabel-tabel yang ada, memang perlu saya kaji lagi tentang tabel itu. Mohon penjelasannya dari Pak Haji Fatur maupun Pak Giono tadi. Gitu. Jadi, apakah itu bisa ditabung menjadi angka kredit kita untuk ditambahkan menjadi usulan kenaikan pangkat berikutnya ke jenjang yang berikutnya? Mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum. Silakan Pak Fatur. Oke, izinkan saya menjawab ya. Untuk konversi, angka kredit yang lama itu masih bisa ditabung ya. Ini berdasarkan peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 ya. Jadi nanti tinggal dikurangi saja. Kalau 800 ya 800 sekian tadi ya, itu tinggal dikurangi 800 dikurangi 400. berapa? Kurangi 400 ya, karena itu guru madya. Maka itu sisanya masih 400 sekian gitu kan, masih 400 sekian. Nah, sisanya itu nanti masih bisa digunakan untuk naik ke 4C gitu ya. Jadi kalau kelewat begitu itu sebenarnya secara angka kredit sudah terpenuhi, tinggal melangkah sedikit bisa ke 4C ya, ke 4C. Tetapi tetap ada aturannya itu paling cepat 2 tahun ya, paling cepat 2 tahun. Maka kalau mencermati itu, kalau kemarin itu April 2021 ya, maka nanti paling cepat ya April 2021 atau April 2022 Pak Raden? April 2022. Oh iya. April 2022 Tapi nanti berarti itu April 2024. Sip. Itu bisa itu naik pangkat. Oh, Kalau dari aturannya itu kan ke 4C itu kan belum disyaratkan mengumpulkan angka kredit BKB. Jadi
Ya, kalau dari aturan itu bisa. Cuma ya nanti kita nggak tahu kan. Nanti kita lihat bagaimana juknis turunan dari Perman RB 123. Jadi kita kan hanya menafsirkan dari Perman RB 123 dan PKBKN tahun 2020. Itu Pak Raden. Oke, makasih. Mudahan ada syarat tambahan yang tidak terlalu sulit. Makasih Pak Haji. Ya. Nanti kita diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Waalaikumsalam. tanggapan dari Pak Fatma. Nanti kita dalami di grup latihan. Ya. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pak Heri untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan mendasar, ini saya tujukan kepada orang tua kami, Pak Abdul Rahman. Saya melihat dari presentasi Bapak tadi, bahwa Bapak sudah memiliki angka kredit 70 lebih untuk PKB. Karena kan Bapak mau ke 4D ya, butuh PKB-nya 12, berarti berlebih. Yang mau saya tanyakan, selama ini kita kan berpedoman angka kredit itu Perman PAN RB nomor 16 2009. Di situ sudah termaktub semua angka-angka kredit sesuai dengan kapasitas yang ingin kita capai. Sedangkan timbulnya Perman PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini kan mematikan Perman PAN RB nomor 16 tersebut. Jadi bagaimana kita menghitung angka kredit kita, baik itu pengembangan diri, publikasi ilmiah, atau yang lainnya, dan mana acuan kita angka kreditnya per itemnya, Pak? Selama ini kan kita mengacu pada Perman PAN RB nomor 16 itu, gitu kan, untuk kita guru. Jadi yang ke depan ini, apakah ada item-item angka kreditnya, umpamanya membuat KTI atau makalah atau bahkan program pembelajaran kita sendiri untuk mengumpulkan kalau golongan mahir 12,5 angka kredit seperti itulah. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Haji Fakur untuk memberikan jawaban. Oke. Begini untuk PKB sampai saat ini kami atau kita itu sebenarnya belum mendapat penjelasan yang detail tentang PKB, bagaimana nanti itu aturan detailnya tentang PKB. Karena Permen PAN RB nomor 16 tahun 2029 sudah dicabut ya. Jadi nanti dicabut maka detail-detailnya juga dicabut gitu kan. Detail-detailnya nanti misal kalau PTK dapat 4, nanti ya ke depan enggak begitu lagi kan dicabut kan. Pengembangan diri pelatihan 30 jam dapat 1. Sekarang enggak begitu lagi karena itu sudah dicabut gitu kan. Nanti bagaimana detailnya kita belum tahu persis. Nanti kita tunggu regulasi turunan gitu kan. Tetapi kalau dari tanya jawab format PDF tanya jawab dari Perman PAN RB itu ternyata PKB itu tidak mendapatkan nilai tersendiri. Ini kata kuncinya. Jadi di sana ada yang tanya di sosialisasi itu, apakah angka kredit tentang PKB masih ada? Dijawab tidak ada, ya. Jadi angka PKB tidak ada lagi karena PKB itu sudah include menjadi tugas pokok guru gitu. Jadi tidak lagi nanti mendapatkan angka khusus. Cuma memang kalau ditinjau dari permen per KBKN itu masih kontradiksi ya. Di BKN mengatakan masih ada nanti angka kredit PKB nanti disyaratkan ketika naik jabatan, tetapi di Permen PAN RB 123 angka kredit PKB itu tidak mendapatkan angka kredit tersendiri karena itu sudah include di dalam SKP ya.
Jadi di SKP itu tugas pokok selain mengajar itu adalah PKB. Jika kan tugas pokok include maka dijelaskan tidak mendapatkan kredit tersendiri. Itu penjelasan di buku panduan tentang tanya jawab. Maka sebenarnya kita masih bingung juga ya, karena masih kontradiksi antara Permenpan RB 123 dengan Perkab-BKN 11 tahun 2020. Maka kita tunggu saja bagaimana nanti secara detail. Kalau memang mendapat angka kredit sendiri, bagaimana juknisnya kita masih belum tahu secara pasti, Pak Heri ya. Itu jawaban saya. Mungkin bisa tambahkan sama Pak Giono. Baik, kalau saya boleh nambah, memang kita sebenarnya kalau saya berpikir secara akademik itu ada kontradiksi, Pak, antara tugas pokok guru dengan syarat kenaikan pangkat. Tugas pokok guru kan tidak ada meneliti, Pak. Beda dengan dosen. Walaupun kemarin ada yang menyampaikan salah satu tugas guru itu juga melakukan penelitian tindakan kelas. Itu kan hanya bagian kecil sebenarnya. Tidak secara real di dalam tugas pokok guru. Permen berapa itu yang tahun 2018 tugas pokok guru itu tetap masih 5 yang paling inti. Tapi tuntutannya pada saat kita mau naik pangkat harus ada syarat penelitian. Nah, penelitian itu kan macam-macam itu. PKB itu bisa kita menulis di surat kabar, bisa di artikel, bisa PTK. PTK itu kan bagian dari PKB saja, salah satu. Oleh karena itu, kalau saya boleh menambahkan dari Pak Patur tadi, kita itu sekarang yang paling penting mencermati dengan baik penilaian yang ada di SKP. Mari kita sama-sama cermati poin-poin apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa berkinerja minimal baik. Atau kalau kita yakin Bapak Ibu yang ada di sini ini banyak yang kreatif, bisa berkinerja sangat baik. Oleh karena itu, marilah kita sabar menunggu Juknis dan Juklak Permen 1, Permenpan nomor 1 tahun 2023. Nah, kalau secara implisit memang PKB tidak akan dibutuhkan lagi. Tidak akan dibutuhkan lagi, sehingga guru memang wacananya tidak disibukkan dengan melakukan penelitian pengembangan terus. Tetapi di dalam salah satu poin penilaian kinerja itu ada dituntut, poin itu harus ada. Nah, ini yang memang kita sama-sama masih dengan setia menunggu bagaimana bentuk daripada Juknis dan Juklaknya, Bapak Ibu. Seperti Pak Patur tadi memang belum bisa ada jawaban final. Kita sama-sama menunggulah untuk kepuasan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Amir. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih Pak Giono atas pencerahannya. Satu penanya dari chat yang mewakili Ibu Hajah Faikatul. Pertanyaannya masalah uji kompetensi kenaikan pangkat. Barangkali akan memberikan pencerahan adalah Bapak pembicara pertama tadi, Adi Susen. Pada Bapak kami persilakan. Pak Adi Suseno masih standby di room ya. Ya, terima kasih Pak Amir. Oke, siap Pak. Ya, memang dalam pasal 29 khususnya paragraf 3 untuk kenaikan jenjang, setiap kenaikan jenjang ini yang membedakan yang lama dan yang baru itu adalah kalau yang lama uji kompetensi itu hanya dari jabatan madya ke utama. Ini siapa yang sudah pengalaman, Pak Mujahidin dan yang lainnya mungkin sudah pengalaman. Tapi untuk sekarang itu adalah setiap kenaikan jenjang itu ada uji kompetensi. Nah, untuk melaksanakan uji kompetensi tentunya syarat utamanya adalah wajib sudah terpenuhi angka kredit yang dipersyaratkan. Jadi setelah angka kredit persyaratan, misalnya dari muda ke madya, terpenuhi, memenuhi syarat, maka dilanjutkan untuk uji kompetensi. Ini yang harus dilakukan. Sehingga kalau uji kompetensinya nanti lulus, maka bisa lanjut langsung PAK diterima, mengajukan kenaikan pangkat
untuk ke jenjang berikutnya. Ini. Jadi dari muda ke madya ada uji kompetensi, dari madya ke utama juga ada uji kompetensi itu ya. Itu yang terkait dengan itu. Kemudian tambahan lagi, insya Allah tadi sudah sampaikan, kalau sesuai dengan permen nanti tidak jauh beda, permen PAN RB nomor 11, per KBKN nomor 11 tahun 2022 itu. Maka angka kredit itu memang angka kredit pengembangan profesi itu adalah include dengan angka kredit yang kita peroleh. Meskipun sama, tapi ada punya kewajiban itu tadi. Punya kewajiban untuk pengembangan profesinya. Nah, pengembangan profesinya nanti bentuknya apa? Nanti tentunya akan ada juknis yang mungkin insya Allah yang agak berbeda mungkin ya. Tapi mirip-mirip saja mungkin ya. Cuma angka kreditnya berapa, terpenuhnya berapa, itu kita yang belum begitu informasinya belum diatur dalam Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini. Kalau sesuai dengan nantinya tidak mirip-mirip masih PKN, itu memang include. Jadi misalnya tadi saya sampaikan, angka kredit 3D ke 4A itu butuh 100 angka kredit. Nah, salah satu butirnya yang diperlukan adalah 6 angka kredit pengembangan profesi. Nah, 6 angka kredit pengembangan profesi inilah ini nanti yang include-nya. Jadi misalnya memperolehnya di tahun terakhir 25 angka kredit dengan catatan baik untuk kriterianya. Maka 25 itu diurai menjadi tugas jabatan, kemudian pengembangan profesi dan penunjang. Nah, kalau di nomor 11 tahun 2022 itu penunjang dan pengembangan profesi itu maksimal 50% diperoleh 50% dari angka kredit yang ditentukan gitu ya, yang diperlukan maksimal ya. Nah, itu nanti rinciannya apakah 20% penunjangnya maksimal atau yang lain itu kita yang belum tahu. Yang jelas include. Jadi 25 nanti dikurangi misalnya 6. Jadi ya tugas jabatannya menjadi tinggal 18. Kemudian yang tugas jabatannya tinggal 17. Yang 6 diperoleh memperoleh angka kredit pengembangan profesi itu. Itu tambahan saya. Mudah-mudahan tidak jauh beda nanti per KBKN yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi Suseno atas pencerahannya. Tentu masih banyak pertanyaan yang mengganjal di benak kita semua, tapi karena keterbatasan waktu dan ruang, sehingga tanya jawab kita untuk ngobrol santai malam ini cukup sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan ke depannya. Yang pastinya Bapak Ibu, dengan adanya ngobrol santai yang difasilitasi oleh grup Dupat, kita sudah mendapat gambaran umum tentang Permen PAN dan RB nomor 1 tahun 2023. Walaupun kita belum fokus karena menurut informasi yang sama-sama kita peroleh bahwa nanti ada juknis atau juklat turunan yang lebih memfokuskan daripada Menpen RB ini. Mudah-mudahan secepatnya turun dan bisa kita pelajari masing-masing. Untuk menutup kegiatan ini, kami minta salah satu grup Dupat memberikan sedikit sepatah kata kelanjutan kegiatan ini. Dari Kabupaten Pati barangkali ada Pak Sadio atau Ibu Nur Cahyati. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak Sadio ada enggak? Kayaknya benar Ibu Pak Sadio enggak ada ini Ibu Nur. Ibu aja lah mewakili grup ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah acara pada malam hari ini dapat Nampak wajahnya Bu.
Nggih. Ini saya. Bentar ya. Udah tak buka videonya kok. Alhamdulillah acara pada malam hari ini dapat berlangsung dengan baik. Bapak dan Ibu, grup ini adalah grup kita semua, dan di sini tidak ada ketua, tidak ada koordinator. Kita di sini semua adalah sama. Apabila kemarin kami dari tim kecil mempersiapkan acara ini, bukan berarti kami mengabaikan yang lain, begitu ya. Dan mungkin nanti pada kesempatan yang lain gantian Bapak dan Ibu yang akan mempersiapkan acara yang sama pada diskusi yang mungkin topiknya lebih menarik daripada topik pada hari ini, karena setiap saat perubahan itu ada dan kita memang harus selalu adaptif dan mengikutinya. Ngaten nggih Bapak dan Ibu, saya kira tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi baik dari narasumber, moderator, dan peserta semua. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita dapat mengadakan acara yang sama dengan topik yang tidak kalah menarik daripada topik pada hari ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membersamai acara ini banyak kekurangannya, banyak salah-salah katanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Baru bisa masuk, Bu Nur. Nggih, Bu Sri. Iya. Monggo Bu Sri. Mboten napa-napa telat Bu Sri. Lah, mulai tadi Mas mau masuk nggak bisa. Kari-kari Bapak wis pokok kumanan bisa melihat wajahnya. Masih bisa dilanjut Bu diskusinya ini karena room dibuka sampai jam 12 malam. Waduh. Mantap. Matur Waktu suwun Indonesia Bapak Timur sampai jam pukul 2. Matur nggih, monggo bisa dilanjut Pak dengan Hadi. sharing-sharing satu sama lain karena waktunya masih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. yang 4C itu apelan jurnal Bu Nur. Perhatiannya kami atas nama panitia dan seluruh peserta mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya, partisipasinya, khususnya ketiga pembicara kita yang handal ini yang telah memberikan pencerahan secara umum terkait dengan pelaksanaan Permen PAN dan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi pada prinsipnya kita menunggu perkembangan Permen ini, kita terus kawal, terus belajar, dan terus mengasah diri. Atas nama panitia, kegiatan ngobrol santai pada malam ini kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.